dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Irman Sani Lubis, mahasiswa PPG BED 4 tahun 2025 dengan NIM 25013000141. Pada hari ini, Jumat 30 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Ar-Raudatul Hasanah 2 Lumut. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. How are you, Ning? We are fine, thank you. Okay. Manwis Fasel. Mandi. Wakil. Oke, baik. Nah, Wandi Gunawan Wandi. Baik, perkenalkan. Qabla bidayatil alamina kana pradua adua bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmatika wansur alaina min rahmatika wa nun alaina bil hifzi wal fahmi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau kita sama-sama dulu menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, semuanya berdiri. Ayo. Di Garuda Pancasila ya. Ayo. Oke, silakan dulu. Oke, absen dulu ya. Nih, siapa yang hadir? Arga. Kemana dia? Haji pulang. Baru sakit. Oke, untuk kawan-kawan kita yang sakit, sama-sama kita doakan supaya cepat sembuh, supaya kita bisa lagi berkumpul di sini. Ya. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang apa itu? Nah, sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna.
Asmaul Husna. Ayo, Riza. Asmaul Husna itu apa? Sifat-sifat Allah. Ayo, sifat-sifat Allah katanya. Apa Asmaul Husna? Coba Bang Abdi sebutkan nama-nama Allah itu minimal 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, yang ingatnya si Rahman sama si Rahim. Ar-Rahman, Bang Andra artinya yang Maha Penyayang. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Alhamdulillah semuanya masih ingat kan? Masih. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru. Ini banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Punya ilmu tapi lupa menghargai orang tua. Apa tujuannya kita belajar ini? Coba, apa yang pertama? Iya, anak-anak sekalian itu harus tahu apa sih makna adab itu. Jadi jangan cuma sekedar saya punya adab. Ternyata pengertian adab itu sendiri dia tidak tahu. Apalagi ini? Jadi nanti setelah belajar adab kepada orang tua, anak sekalian paham apa yang dimaksud dengan adab. Terus apalagi? Mampu mengenali berbagai bentuk adab terhadap orang tua dan guru. Apalagi? Bisa apalagi? Menyebutkan keutamaan. Iya. Apalagi? Nah, ini yang paling penting lagi, menunjukkan perilaku sopan. Jadi tujuannya setelah belajar ini, yang kemarin tingkah lakunya atau yang tidak punya adab, harapannya setelah belajar ini mampu menunjukkan perilaku sopan. Siapa? Orang tua dan guru. Bukan cuma orang tua dan guru lagi, secara luas. Orang yang lebih tua dari kita. Yang terakhir apa? Iya, Anda sekalian harus bisa menyimpulkan apa hikmah dari adab terhadap orang tua dan guru. Oke. Nah, ini dia pemahaman makna ini. Ini dia pemahaman makna dari menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru adalah kunci ilmu dan ilmu. Kan saya bilang tadi, banyak orang berilmu tapi tidak punya adab. Sesuai dengan zaman kita sekarang, banyak orang pintar, ya kan, ilmuwan, tapi lihat tingkahnya tidak punya adab. Mungkin banyak di media sosial, ya kan, orang lagi berduka, ya kan, mereka asik berjoget. Ilmu nggak punya, adabnya nggak ada, ilmunya ada. Coba, itulah zaman kita sekarang. Makanya harapannya Anda sekalian jangan seperti itu, perbaiki adabnya. Ini dia. Coba, apa katanya di bawah? Apa katanya di bawah? Kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam Islam. Kenapa? Keberkahan hidup bukan hanya diukur dari kekayaan materi, bukan cuma kurus, tapi apa? Dari ketenangan hati. Apalagi katanya? Kemudahan dalam segala usaha. Terus ilmu yang bermanfaat
Nah, anak-anak sekalian pernah nggak merasa dimudahkan urusannya? Pernah. Pernah nggak? Pernah. Orang sulit, tiba giliran kita seolah-olah dipermudah. Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Ganjarannya tidak selalu pakai tidak pakai fulus. Makanya tadi katakan apa? Keberkahan hidup itu tidak selalu diukur dari kekayaan materi. Bang Rizal banyak duitnya, iya kan? Tapi selama dia banyak duit, seenaknya aja nggak ada. Dia banyak kawan, banyak kawannya. Kenapa? Mayoritas itu orang yang banyak duit pasti banyak. Iya kan? Betul nggak? Tapi yakinlah, banyak nggak orang yang kasih banyak uangnya? Banyak. Kenapa? Nggak ada. Orang yang lebih tua lagi jalan, dia lurus, lewat aja dia. Otomatis orang tua tadi dalam hatinya walaupun tidak dengar, pasti akan merasa. Nah itu. Jadi kan keberkahan hidup itu tidak diukur. Iya, dengan banyaknya buah. Oke, biar sekarang ya semuanya berdiri dulu ya. Berdiri dulu semua ya. Ini kita tepuk tangan ya. Ini tulisan ya. Nanti gini, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak ya. Udah? Apa tadi? Bisa? Dua kali nanti seperti itu baru tepuk pundak, tepuk siku, tepuk tangan. Dua kali baru tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Terakhir ya. Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3, yuk. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk pundak, tepuk siku, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Ulangi. Jangan salah ya. Ulangi ya. Ayo, 1, 2, 3, ayo. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk pundak, tepuk siku, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk tangan. Oke. Meskipun ada yang salah itu, tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak katanya. Oke, dulu kembali. Ayo. Jangan dulu. Oke. 15. Berarti kita buat 4 kelompok aja ya. Berarti satu kelompok 4 ya. 4, satu yang nanti kelompok terakhir 3 ya. Oke, buat 4 kelompok. Ini ngapain? Ustaz punya kasus. Ada masalah Ustaz. Apa itu? Nanti antum berdiskusi dengan kawan sekelompok tentang masalah yang Ustaz tampilkan. Oke? Apa pemecahan dari masalah itu? Nanti kemudian akhirnya kita bacakan di depan. Oke, silakan dibuat kelompoknya. 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Silakan. Nih masalahnya. Apa itu? Bisa dibaca? Karena disuruh membersihkan rumah. Di sekolah, ia memanggil guru dengan sebutan nama tanpa salah. Kelas. Nah, ini nanti di sini yang dikerjain. Nanti jawabannya buat ke bawah sini aja. Ini ada pertanyaan di sini. Ada kan? Nanti jawabannya untuk berdiskusi buat di bawah ini tuliskan. Nah, itulah yang membacakan di depan. Oke, silakan. Kelompok
Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, jangan lupa dibaca kelompoknya. Silakan boleh memandang ke belakang. Diskusi. Kasih waktu sekitar 20 menit. Dibaca kasusnya. Seorang siswa berbicara dengan nada keras kepada orang tuanya karena diminta membantu membersihkan rumah. Iya, betul. Analisa dulu, baca dulu. Nah, gitu. Sampaikan ya. Di situ ada pertanyaannya. Apa saja bentuk perilaku yang tidak beradab dalam kasus tersebut? Baru apa lagi? Jelaskan cara memperbaiki perilaku dalam kasus tersebut. Yang ketiga, ayo silakan kelompok 3. Menurut kelompok 3, menurut kasus Menurut analisa kelompok 3, iya. adalah berbicara dengan nada tinggi kepada orang tua, Iya. memanggil guru dengan sebutan nama tanpa sapaan, Pak atau Ibu. B. Jelaskan cara memperbaiki perilaku dalam kasus tersebut. Memberikan contoh dan menasihatinya supaya tidak mengulanginya lagi, dan menghukumnya apabila diulanginya. C. Tuliskan contoh perilaku beradab yang seharusnya ditujukan kepada orang tua dan guru. Berusaha berbicara dengan nada lemah dan lembut dan memberikan nama sapaan guru, Pak atau Ibu apabila memanggil yang lebih tua darinya, dan tidak mengatakan kepada orang tua dan guru, dan tidak membantah perintah mereka. Oke. Dari kelompok 3 ada yang beda. Ada yang beda kan? Ya. Kalau diulangi hukum katanya. Ayo. Kelompok 4. Silakan. Ya, Menurut dari kelompok 4 tentang menganalisis kasus ini adalah apa saja bentuk perilaku yang tidak beradab dalam kasus tersebut adalah berbicara dengan nada yang tinggi kepada orang tua, memanggil guru dengan sebutan nama tanpa sapaan, dan melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. B. Jelaskan cara memperbaiki perilaku dalam kasus tersebut. Siswa tersebut harus diajari dan diberitahu tentang adab kepada orang tua dan guru, begitu juga cara bertata krama kepada orang lebih tua. Iya. C. Tuliskan contoh perilaku beradab yang seharusnya ditunjukkan kepada orang tua dan guru. Berbicara dengan lembut, memanggil orang yang lebih tua dengan sapaan yang baik, mematuhi perintah mereka. Iya. Oke. Yang baru. Apa itu? Harus diajari dia adab katanya kepada orang tua dan guru. Kalau ada yang mau nanya dari kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, ada yang mau tanya antar kelompok? Ada yang mau nanya antar kelompok? Ayo silakan. Misalnya kelompok 3 mau nanya tentang analisis kelompok 1, gak apa-apa. Ada? Dari kelompok 4 ada? Ada? Enggak ada?
Mafi. Nah, ini tadi padahal dari kelompok 3 itu ada bahasa hukum katanya. Kalau diulangi hukum katanya. Coba gimana? Sekarang zamannya zaman modern. Ada hak asasi berkeadilan manusia, ya Komnas HAM, ya kan? Ada apa lagi? KPA ya, perlindungan anak ya kan? Nah, nggak bisa asal main hukum. Kalau dia melanggar hukum, bagaimana? Kok nggak boleh kalian nanya? Bagaimana coba cara menghukumnya menurut kelompok 3? Ayo, bagaimana caranya? Ayo, silakan keluarkan ya. Gimana kira-kira? Ayo semuanya. Membersihkan lingkungan sekolah, dan sana kamar mandi. Bagaimana lagi? Ayo. Tapi kayak kemarin kejadian, gara-gara dia salah disuruh dihukum membersihkan kamar mandi, malah kabur dari pesantren. Ya kan? Ya kan? Bahasa hukum ini harus lebih hati-hati. Hukum beri sanksi, tapi berikan sanksi yang mendidik. Nah, sanksinya sudah mendidik, tapi orangnya nggak mau mendidik, makanya dia kabur. Lagi dia, ada kan? Jelas kan? Jadi tidak semua, sudah jelas sampaikannya. Dihukumlah, diberikan hukuman yang sifatnya mendidik. Bukan hukuman sifatnya untuk mengajar. Ingat, sekarang ada dulu iya. Kalau dulu salah sedikit kena kemplang, ngadu sama orang tua ditambahi, bukan dibela. Makanya jangan. Nah, setelah belajar berbakti atau adab kepada orang tua yang dulu tadi, nah ini perlu kita evaluasi. Apa itu? Silakan introspeksi diri masing-masing. Bagaimana sikap antum selama ini kepada orang tua dan guru? Apakah sudah cukup baik atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Jujur pada diri sendiri. Silakan renungkan. Ini yang perlu. Ini intinya kita pelajari untuk evaluasi diri sendiri. Renungkan dalam hati. Aku sudah baik enggak? Sudah beradab enggak sama orang tua aku? Sudah beradab enggak sama guruku? Nah, ya, harus betul-betul di apa? Renungi. Supaya apa? Terjadi perubahan. Apalagi langkah selanjutnya, tentukan target antum. Bagaimana caranya? Tuliskan satu perilaku hormat kepada orang tua dan guru yang akan kamu terapkan hari ini. Terapkan dalam hati. Mulai hari ini aku akan begini terhadap guru, terhadap orang tua. Terapkan dalam hati. Dan itulah yang akan aku lakukan mulai hari ini. Bisa. Apa lagi? Komitmen nyata. Kalau komitmen nyata itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Pastikan itu bukan sekedar omongan dalam hati, tapi dibuktikan dengan perbuatannya. Dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Oke? Nah, di sini nanti yang saya sampaikan tadi itu ada semua di sini ya. Ini nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini nanti antum jawab sesuai dengan
materi yang saya sampaikan tadi. Oke? Nah, yang selanjutnya ini dia yang tadi. Introspeksi diri. Antum buat nanti boleh berupa peta konsep, boleh berupa ringkasan atau rangkuman. Nah, bentuk ada keutamaan contohnya dan hikmahnya buat di belakangnya di sini. Ya. Nah, sementara refleksi yang antum bilang ini dia. Tuliskan satu perilaku hormat yang akan kamu tingkatkan mulai hari ini. Tuliskan. Perilaku baik yang akan saya lakukan adalah tulis di sini. Apa yang akan kamu lakukan setelah belajar ini untuk perbaikan akhlak antum ke depan? Tapi ingat, jangan cuma mengerjakannya cuma sekali. Tapi untuk seterusnya. Kan tanda yang tujuan pembelajaran kita setelah belajar ini akan berubah menjadi lebih baik. Bisa dikerjakan? Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ya. Oke, sudah kita masing-masing kan? Oke. Dikerjakan. Nanti di pertemuan berikutnya kita kumpulkan kembali, kemudian kita bahas. Oke, untuk penutup, nah ini dia. Perhatikan. Ada para orang tua dan guru adalah fondasi akhlak mulia yang akan membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Ingat, ilmu tanpa ada Seperti lampu tanpa minyak. iya, betul. Seperti lampu. Apa itu? Nyalanya akan redup. Nyalanya akan redup. Nah, apa dia? Jelas kan? Apa hadisnya? Al-adabu ada itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Banyak orang berilmu tapi tidak punya. Oke. Coba lihat sebagai bentuk yang mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan, sudah kasih kesempatan. Ada yang bertanyakan? Enggak ada? Oh, berdiri semua, berdiri ya. Berdiri semua. Ayo. Aduh. Oke, kita buat dulu buku pramuka kemarin. Kalau tepuk sekali, iya. Coba, tepuk sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali, 3 kali. Oke, tepat. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar, perbaiki akhlaknya juga, perbaiki ibadahnya, jaga kesehatannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya.